Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya nih. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kemahasiswaan. Yang tentu aja kehidupan kemahasiswaan kita itu sekarang ada di kampus perjuangan kita yaitu ITS Surabaya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol di sini kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Untuk aku sendiri, halo semuanya, perkenalkan nama aku Haifa Anissa, biasa dipanggil Haifa, dan aku Depok tanggal 6 Mei tahun 2002. Untuk domisili sendiri aku ada di Depok dan tepatnya itu di Jalan Mandor Hasanim nomor 13, Beji, Kukusan, Jawa Barat. Lanjut. Kalau misalkan aku sendiri ini, perkenalkan, nama aku Fauzan Fakrita Rasmi. Kalian bisa manggil aku Fauzan. Aku lahir di Jakarta 23 Maret 2002. Untuk tempat tinggal aku sendiri ini, aku berdomisili di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Haji Supre 2 Depok, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Selanjutnya. Kalau aku ya, perkenalkan nama aku Ferry Torik Mudofir. Aku biasa dipanggil Ferry. Aku lahir dan besar di Jakarta, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tanggal 23 Juli tahun 2001. Sekarang aku tinggal di Bekasi, tepatnya di daerah Mustika Jaya. Dan udah itu aja kayaknya. Lanjut. Ya, kalau aku sendiri nama lengkapnya Stefania Rianti, biasa dipanggil Fani. Tempat lahir di Jakarta tanggal 7 September 2004. Alamat Jalan Sarta Kelingkit di Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Oke, bisa di next, Galia atau Aulia? Perkenalkan, nama saya Aulia Faza Darmawan, biasa dipanggil Faza, lahir di Jakarta tanggal 20 September 2002, sekarang tinggal di Jalan Warga nomor 53, Jatin Barat, Jakarta Selatan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, next. Oke, untuk saya adalah Galih Raffi Salahuddin, biasa dipanggil Galih atau Gale, dalam itu aksen Jawa atau apalah. Tempat tanggal lahirnya adalah Cilacap dan pada tanggal 8 Oktober 2001. Untuk alamatnya di Grand Bintaro Garden Residence, Blok E11, Jalan Merpati Raya, Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat. Oke, jadi setelah perkenalan nih kita bakal langsung bahas ke topik pertama. Yaitu kan kita pasti udah seneng banget dong udah diterima di kampus perjuangan ITS nih ya, di fisika kan kita semua. Nah, gimana sih perjuangan kalian nih untuk bisa masuk ke gimana sih perjuangan kalian supaya bisa masuk kampus perjuangan ITS nih, kayak gimana sih? Aku mau tahu dong. Kalau misalnya mulai dari mana nih? Mulai dari Fauzan deh, boleh. Kalau misalkan dari aku pribadi, gimana perjuangan aku masuk ke kampus ITS ini, mungkin khusus di fisikanya ya. Aku ini sebenarnya orang yang gak terlalu suka dengan fisika. Aku awal-awal ini suka fisika itu pas waktu pendalaman materi kelas 12. Nah, itu karena guru aku sih. Jadi dari situ aku mulai suka dengan fisika. Untuk perjuangan aku masuk ke ITS sendiri itu pastinya banyak ya, mulai dari SNM yang ditolak, terus juga selanjutnya aku daftar di SBM, terus aku juga ikut mandiri di beberapa universitas, tapi alhamdulillahnya aku keterima di ITS ini melalui jalur SBM. Dan perjuangan aku sendiri ini ya cukup panjang, dimulai dari yang belajar TPS itu setiap malam, terus juga yang di ghosting sama Kemendikbud, di perubahan banyak perubahan yang diatur sama Kemendikbud ini aneh-aneh gitu, kayak ada yang perbedaan yang dimulai dari TPA yang dihapus sampai yang tiba-tiba TPS saja. Mungkin dari aku sih kayak gitu. Mungkin dari Haifa. Oke. Jadi kalau aku sendiri perjuangannya itu aku juga dari SMA. Aku tuh sadar aku suka fisika itu sejak SMA juga. Jadi di situ aku kayak punya ketertarikan sendiri. Pas SMA itu kan tentu beda dari SMP kan.
SMA itu kita IPA-nya itu dibagi 3, fisika, kimia, dan biologi. Dan di situ aku mulai suka nih, dari ketiga itu aku mulai suka banget nih sama fisika. Aku kayak alhamdulillah nilai aku di rapot juga kayak di antara ketiga pelajaran IPA itu aku paling bagus di fisika, dan saat itu juga aku ngerasa kayak aku punya passion di fisika. Jadi akhirnya aku ngejar jurusan fisika di beberapa universitas, dan alhamdulillahnya akhirnya aku keterima juga di ITS. Aku sendiri lewat jalur mandiri ITS jurusan fisika, langsung ke pilihan pertama karena emang aku udah suka banget sama fisika. Lalu kalau untuk perjuangan aku sendiri sih, aku itu sempat les di suatu bimbingan belajar, dan di situ aku ikut tryout itu kayak itu sering banget ikut tryout. Terus aku juga belajar TPS, pokoknya aku belajar lumayan gede gitu usahanya untuk belajar. Dan alhamdulillahnya akhirnya aku keterima juga di fisika ITS, dan itu aja sih, aku seneng banget tapi keterima di fisika ITS ini. Coba kalau dari Gali sendiri gimana perjuangan masuk ITS? Kalau aku sih ya lumayan lah. Dulu aku sudah lumayan suka sama yang namanya fisika sejak dulu. Soalnya kayak pernah pas masih SMA kelas 1 dapat ulangan nilai tertinggi. Habis itu pas mendekati SNM-nya. Habis itu SNM-nya gak keterima gara-gara milihnya ketinggian. Akhirnya berjuang buat SPM. Perjuangannya lumayan juga lah. Yang ngeles tuh try out pakai aplikasi ini, aplikasi itu. Habis itu beli buku tebel, buku latihan soal SPM lah gitu. Habis itu ya alhamdulillah lah lumayan keterima. Meskipun sebenarnya sih aku sudah daftar beragam itu seleksi mandiri ya sesuai saran bapaknya, itu daftar di setiap tempat karena nggak tahu di mana bisa keterimanya. Ya akhirnya alhamdulillah bisa diterima di SPM. Oh, berarti masuknya SBM nih ya. Keren. Ya. Oke, udah apa ada lanjutan lagi? Ya itu aja untuk sekarang. Oke, lanjut ke siapa? Aulia dulu aja deh. Oke, Aulia boleh. Aulia Faza. Kalau aku tuh masuk ITS awalnya juga emang dari SMP SMA tuh suka fisika gitu. Jadi emang merasa passionnya suka di fisika, bisa di fisika. Akhirnya pas lulus kelas 12 langsung daftar univ-univ yang langsung daftar univ-univ di jurusan fisika. Nah di SNMPTN sebelumnya nggak diterima tuh di univ-univ yang lain. Akhirnya pas di SBM nyoba di ITS. Akhirnya keterima tuh di ITS. Walaupun di mandiri lain juga beberapa ada yang keterima. Tapi akhirnya saya ngambil di ITS aja. Nah untuk perjuangan juga ya sama mungkin kayak yang lain-lain, ya belajar kayak tryout online gitu. Ya belajar juga. Akhirnya alhamdulillah diterima di ITS. Ini ya usaha membuahkan hasil ya. Iya. Oke, lanjut ke Fani. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya hampir sama dari yang lain. Mungkin mulai dari SNM ditolak, terus kalau aku sendiri SBM juga ditolak, dan setelah itu sudah daftar mandiri di beberapa universitas juga, dan di pengumuman awal-awal juga masih ditolak, sampai akhirnya dapat pengumuman dari ITS. Lanjut. Setelah dapat pengumuman dari ITS, akhirnya keterima di fisika ITS ini sendiri. Dan terkait perjuangan untuk UTBK juga seperti mengikuti TPS online yang dari berbagai aplikasi atau apapun itu, dan juga sempat ikut pelatihan waktu itu sempat ikut pelatihan offline karena pas awal-awal masih belum COVID ya, jadi masih bisa ikut pelatihan offline juga. Itu sih perjuangan dari aku. Bentar. Ini kita cross check dulu nih Gali. Live ya, coba. Kayaknya Sepertinya koneksinya Mas Gali Bisa di ini dulu, kontak dulu. karena emang kekurangannya online kayak gitu ya. Iya. Kayak Kalau online ya beginilah.
Mungkin sambil nunggu Gali aku sambil cerita kali ya. Iya, boleh. Apa ya, kayak aku kan gap year ya, mungkin ceritanya agak panjang dikit lah. Aku tuh gap year, aku lulusan 2019. Aku dulu pas SMA termasuk salah satu murid yang lumayan berprestasi lah. Cuman kesalahan aku waktu di akhir-akhir masa SMA itu, aku tuh kayak jumawa gitu loh, kayak sombong, apa sih kayak tes kampus, aku pikir kan sama kayak UN. Bentar ya, aku admit Gali. Iya, kayak aku ngeremehin banget nih, kayak aku pikir masuk kampus itu kayak pelajaran SMA biasa, sampai akhirnya pas SNM itu aku ketolak tuh. Pas SNM itu kayak langsung down banget, kayak aku sampai akhirnya aku nyoba buat ke SBM, tapi aku bukan orang yang les gitu-gitu. Aku nggak punya buku, aku nggak punya kayak ruang guru gitu-gitu, aku nggak punya. Aku tuh pakai Google doang sama YouTube. Yaudah tuh aku belajar sampai akhirnya masa-masa SBM aku tolak lagi tuh, akhirnya down 2 kali dong. Yaudah sampai akhirnya di masa-masa mandiri aku daftar semua beberapa kampus ternama swasta, aku akhirnya ketolak semua tuh. Yaudah dari situ aku mutusin buat gap year dulu selama 1 tahun. Nah, dari awal tahun pertama, tahun 2020, aku langsung kayak nyoba untuk tidak mengulangi kesalahan aku. Aku akhirnya ke Zenius, entah itu jalan Tuhan atau apa ya. Waktu itu Zenius itu gratis kalau nggak salah ya. Zenius itu gratis, kayak ini ajang buat belajar aku nih. Ya udah selama 1 tahun itu aku Zeniusan, ikut tryout, dan sampai di akhirnya di pendaftaran SBM aku lulus di ITS. Sebenarnya aku pilihannya itu kayak gimana ya, kayak bunuh diri gitu loh. Pilihan pertama aku di ITB, jurusan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dan yang kedua itu Fisika ITS. Kayak sebenarnya aku udah bingung nih mau kuliah di mana. Sampai di masa kayak dilema gitu, mau kuliah di mana, aku bingung. Aku akhirnya kayak sholat istikharah gitu, tahu kan ya, buat yang Islam gitu ya. Kayak aku dikasih mimpi gitu, aku bakal kuliah di Surabaya. Dan keesokan harinya entah kebetulan atau apa, dan aku nggak ngasih tahu aku dimimpiin itu ke bokap aku, orang tua aku, ayah aku. Tapi entah kebetulan atau apa, ayah aku bilang udah kamu kuliah di Surabaya aja gitu. Jadi ya udah aku mutusin untuk daftar di Fisika ITS, dan alhamdulillah aku akhirnya keterima gitu. Emang ngikutin kata orang tua tuh emang pokoknya. Ini sebenarnya aku mau nanya sih, kamu kan gap year nih, ya kan? Terus biar kamu semangat lagi untuk untuk mencoba lagi gimana tuh? Dan tetap konsisten Iya. belajar tuh gimana sih? Satu hal yang bikin aku semangat itu satu, pacar aku. Pacar kamu. Oke, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Satu lagi itu perkataan teman sih, kayak dari semua temen aku semuanya udah kuliah, tapi aku doang yang belum gitu. Kayak itu udah motivasi aku banget gitu. Termotivasi justru karena itu ya. Iya. Keren. Oke, udah Fer. Udah cukup, udah Kita lanjut panjang. next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, jadi kan kalau kita nih sekarang ini statusnya ini masih mahasiswa baru ya, jadi masih kayak anak SMA baru masuk ke dunia perkuliahan nih. Masih fresh ya? Iya, masih bener-bener buta gitu masalah perkuliahan.
menurut kalian sendiri nih, kehidupan kalian di perkuliahan sama di SMA tuh gimana? Ada perbedaan nggak? Atau mungkin menurut kalian sama aja? Coba dari yang di Zoom dulu deh. Semuanya dong di Zoom. Maksudnya, Dari oke, siapa dulu? Gali boleh, Gali udah unmute nih. Oke, kalau menurutku sih ya nggak jauh beda lah. Kalau yang aku tahu. Aduh, reconnecting kayaknya. Cuma Kitanya yang jadwalnya agak renggang, terus agenda mekaniknya maksudnya kasih gitu bukan untuk kayak tugas-tugas atau kelas gitu. Kedengeran tadi jelas? Maaf Gali, di Bisa sini diulang nggak jawabannya? Soalnya di sini kayak Kerasa-kerasa sinyalnya juga, iya. Oh, nggak apa-apa. Untuk kehidupan SMA sama kuliah itu ya menurutku sih nggak jauh beda, cuma jadwalnya kadang agak renggang gitu, terus penilaiannya agak beda, kriterianya biasanya A itu 90-an, sekarang malah 80-an. Habis itu lebih banyak agenda, terus kelasnya lebih sedikit tadi ya karena akhirnya lebih banyak agenda yang lain. Udah sebagian besar itu saja. Tapi kamu bisa ya, maksudnya adaptasi sama perbedaan itu kamu bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ke Faza. Kalau menurutku sih beda banget ya. Soalnya kalau waktu di SMA tuh Banget. kan muridnya aktif, guru juga aktif tuh. Nah kalau di kuliah ini beda, dosennya biasanya ya ngasih materi aja, kita yang pelajari sendiri gitu. Jadi kita lebih dituntut harus lebih aktif. Nah bisa ada lagi perbedaannya di jamnya juga sih. Tadi benar kata Gali, di kuliah tuh lebih longgar gitu, banyak kosongnya, kayak sehari cuma 1 pelajaran doang. Kalau di SMA kan full tuh dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi kalau di kuliah tuh enaknya begitu, waktunya lebih dikit. Bener sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Kamu tapi udah bisa adaptasi belum sih sama perbedaan itu? Udah bisa sih, karena kan lebih enak gitu kan ya. Jadi lebih Lebih gampang longgar. malah adaptasinya, bener. Tapi yang bikin was-was tuh ya tugasnya itu banyak banget gitu. Tugasnya, iya bener banget sih, tugasnya emang banyak banget. Beda banget sama Kita satu matkul tuh satu tugas gitu kan. Jadi numpuk aja gitu loh. aja. Jadi kalau aku itu aja. Oke, lanjut. Mungkin ke Fani. Boleh? BTW ini kita komunikasi 2 arah aja ya. Kalau kalian mau nanya gitu ke kita nggak apa-apa. Ya, maksudnya kayak kita Tektokan aja, ngobrol aja. Ngobrol aja biasa. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri pastinya beda ya, karena kan jenjangnya juga udah beda banget, dan dari peralihan dari siswa ke mahasiswa itu menurutku jauh, mulai dari kita punya tanggung jawab sendiri gitu, apalagi kan dosen yang hanya menerangkan materi dan tiba-tiba ngadain kuis gitu kan, berarti menunjukkan bahwa emang harus kita yang aktif gitu loh, daripada dulu pas di SMA mungkin gurunya yang ngejar-ngejar ayo udah bisa Iya, atau belum benar-benar. gitu kan. Nah, mungkin dari situ sih, dan kita juga sebagai mahasiswa kerjaannya nggak cuma belajar di kelas doang, mulai dari bisa ikut-ikut organisasi kemahasiswaan yang sekarang ini kan banyak banget ya di ITS, atau mungkin ikut UKM atau segala macam yang bisa ngembangin soft skill kita juga, nggak cuma dari pengetahuan yang ada di kelas aja gitu. Oh, tapi kamu udah bisa adaptasi sekarang? Maksudnya Iya. aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Oke, lanjut ke aku ya. Oke, Iya. jadi kalau aku sendiri, alasan aku pasti sama banget sama kalian semua. Tapi sama Gali kayak beda, karena Gali bilang mirip sama, kalau menurut aku juga beda. Dan alasannya, ya 11-12 sama kayak Faza dan sama kayak Fani. Jadi perbedaan itu untuk adaptasinya sendiri, aku juga udah lumayan bisa, walaupun awalnya aku agak kaget ya, oh kayak gini tuh kuliah, oh gini banget ya kuliah kayak gitu. Cuma untuk sekarang aku udah lumayan bisa adaptasi. Udah sih gitu aja kalau dari aku. Boleh next? Mungkin Gimana dari opini aku ya, dari pandangan aku ini perbedaan antara SMA sama perkuliahan ini jauh banget. Karena apa ya, kita lihat aja dari label kita sendiri. SMA ini kan kita megang label sebagai siswa kan.
Sedangkan kalau misalkan di perkuliahan kita megang label sebagai mahasiswa gitu. Dimana ada label tambahan sebagai maha, dimana menurut aku maha ini punya tanggung jawab yang besar banget gitu, lebih gitu. Dimulai dari tugas-tugasnya, terus juga tujuan kita juga udah beda banget. Dimana kalau misalkan SMA ini kan kita punya tujuan, oh kita harus masuk ke perkuliahan, atau enggak misalkan yang SMK ini kita kerja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah masuk ke dunia perkuliahan, kita udah tujuan itu udah beda. Gimana kita mengkoordinasikan diri kita sendiri, gimana kita mengembangkan diri kita sendiri, terus juga tujuan kedepannya ini mau kemana, kita mau kerja atau mau ke S2 atau mau studi di luar negeri atau gimana lagi. Terus juga di luar itu mahasiswa ini juga ngembangin banyak bakat-bakat di luar dari akademik. Misalkan di non akademik itu banyak kayak organisasi seperti yang udah Fani bilang tadi, banyak organisasi, terus UKM, terus juga kepanitiaan kayak acara-acara kemahasiswaan, dan menurut aku itu banyak perbedaan sih dari situ. Menurut aku sih itu mungkin. Tapi kalau adaptasi gimana nih? Udah bisa belum? Kan banyak banget tuh perbedaannya. Mungkin kalau misalkan adaptasi untuk semester pertama itu aku masih banyak kagetnya ya, karena dimulai dari organisasinya yang banyak banget, tugasnya yang banyak banget, dan dosen sama guru yang beda gitu banget. Itu masih kaget. Tapi untuk semester 2, semester genap ini aku udah mulai bisa adaptasi. Oke, next. Kalau aku ya, kalian ini paling soal kalau SMA itu kan satu hari biasanya satu subbab ya. Kalau kuliah ini kayak aku tuh keteteran gitu loh, kayak satu hari bisa 1 bab 2 bab gitu loh, kayak aku keteteran. Kalau mungkin tahun semester pertama itu kayak aku masih bisa lah ngimbangin, karena kan masih pelajaran SMA juga beberapa. Cuman kalau semester 2 ini kayak aku lumayan ada usahanya sedikit gitu loh buat beradaptasi sama matkul-matkulnya. Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah ini. Bercanda Fer. Udah. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya aku mau menambahkan sedikit satu hal. Boleh. Yang paling berubah dari aku itu jam tidurnya. Dulunya paling jam 9:10 tidur. Jam tidur. Sekarang malah biasanya jam 11, 12, bahkan lebih. Bahkan apapun gak ada tugas pun masih tidur jam segituan. Karena udah kebiasaan ya matanya. Ya. Bener sih, sama kalau itu kayaknya semua mahasiswa ya mengalami gitu. Ya kemungkinan. Ya itu aja. Pertanyaan. Udah Gali, apa mau ngomong lagi? Udah. Sudah tadi aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih, kan kita ini semester 3 ini katanya ada rencana untuk kuliah offline nih, ITS, udah ada kabar-kabar gitu kan. Gimana sih persiapan kalian nih? Apa udah ada kosan di sana atau gimana untuk kuliah offline ini? Gimana nih, siapa dulu? Siapa? Mungkin Haifa sendiri. Oke, aku dulu ya. Gimana? Oke, jadi kalau aku sendiri sih aku udah booking kos di sana, jadi udah ready kalau untuk tempat tinggal. Paling yang aku takut adalah nanti kan di sana aku kayak pertama kali nih tinggal sendiri. Nah, itu sih aku yang belum ada persiapan mentalnya, itu belum ada. Cuma ya nantilah di pelan-pelan gitu kan, pasti bisa gitu. Terus sama apa ya? Sama ini sih, mungkin kan kita kayak kuliah online sekarang kayak banyak rebahannya gitu, maaf nih, banyak rebahan. Cuma nanti pasti kalau di sana kan nanti kita bakal offline dan takut bakal jauh lebih capek. Itu sih persiapan aku, mungkin buat adaptasi di situ lagi aja. Udah itu aja. Apa nih aku nih? Iya boleh, siapa aja. Aku belum ada persiapan jujur ya, kayak tadinya aku nggak kepikiran COVID bakal selesai kapan kan. Jadi aku mikirnya online ini kayak bakal lama gitu. Aku belum persiapan apa-apa, pos belum ada. Terus buat kesananya juga kapannya belum tentu. Jadi sejauh ini belum ada persiapan, tapi mungkin dalam waktu dekat aku akan nyoba buat nyari kos gitu. Gitu aja sih aku. Tapi menurut kamu tanggapan dari semester 3 ini dari peraturan rektor yang hybrid ya. Hybrid itu gimana? Hybrid.
coba lebih kayak Gimana? percobaan nggak sih? Kalau aku Iya. baca kayak lebih ke percobaan ya. Kalau aku kayak sih ya, coba dulu nih bisa nggak nih kalau setengah gitu loh, kalau menurut aku gitu. Maksud aku kenapa nggak sekalian di semester 4 gitu loh. Semester ya kan 4 ya? 3 ya? Tiga. Semester 3 kenapa nggak langsung offline semua? Semester 2 selesain online semua gitu kayak Kalau menurut aku sih kayak gitu mungkin ITS nih mau nyoba dulu nih gimana sih kalau misalnya hybrid. kalau misalnya setengah dulu nih ditaruh di tes plok gitu, gimana sih bisa nggak nih bertahan gitu sih kalau menurut aku ya. Bisa next langsung next. Mungkin ke Faza dulu kali ya. Iya Faza boleh. Kalau dari aku sendiri sih persiapannya ya mungkin sama, baru nyari-nyari kosan, baru itu doang sih. Waduh. Paling nyari kosan, yang lain-lainnya sih belum ada. Jadi Iya. Faza lebih milih ngekos daripada ngontrak gitu. Iya, kos aja. Kontrak emang lebih bebas sih, cuma aku juga prefer ke kos. Gimana buat Galih, Fani, Fauzan? Galih dulu kali. Oke, Galih dulu ya. Untuk aku sih ya sudah ada ya lumayan persiapan pengetahuan atau mentalnya, kayak pintu malam tuh harus dikunci rapat-rapat gitu, tuh aja yang penting kata bapakku. Benar. Dikunci. Penting buat semuanya lah. Udah itu aja. Ya secara mental sih dikatakan menurutku agak siap lah. Gak tahu seberapa siap. Untuk tempat penempatannya sih masih kurang tahu, bisa jadi di tempat itu tempatnya kakek nenek yang di sana, ada kakek nenek di sana sih. Tinggal di Atau tempat. enggak ya itu, atau enggak ya ngekos ngontrak atau apa, kurang tahu. Opsi ya, ada beberapa. Dulu bapaknya itu alumni ITS sih, jadi itu Enak dong. ya mungkin Enak dong. cuma ya beda era. Dulu bapakku 92 lah kalau nggak salah. Terus aku angkatan 20 gitu. 1992 sama 2020 kan jauh bedanya, jadi ya lumayan lah kalau bedanya jauh, nggak apa-apa. Nah, itu aja. Oke. Mungkin aku ya, kalau misalkan persiapan aku untuk offline ini sama sih sama kayak Ferry, belum ada persiapan sama sekali. Karena ya benar tadi yang dibilang, kalau misalkan aku juga nggak tahu kalau misalkan pandemi ini tuh bakalan selama ini gitu kan. Terus juga aku mikirnya pasti bakalan online terus, nggak ada waktu khusus di mana titik kita bakalan offline gitu. Jadi aku masih samar-samar untuk nyari kos gitu. Tapi mungkin kalau misalkan untuk offline nanti aku prefer ke kos sih, karena lebih privasinya tuh lebih kejaga gitu. Terlebih aku juga nggak suka ada orang lain di kamar gitu. Oke, ngerti. Mungkin itu sih, sama mungkin nguatin mental ya, karena di Surabaya nanti kan kita sendiri gitu kan, tanpa orang tua, terus pertama kali jauh dari orang tua gitu, dari keluarga. Mungkin ya dari sekarang ini yang aku persiapin sih lebih ke mental sih sama fisik. Mungkin dari aku sih segitu aja. Tapi kira-kira untuk ke Surabaya udah kebayang belum bulan apa atau tanggal berapa gitu? Mungkin kalau misalkan untuk planning ke Surabaya, kebetulan aku kan ada kerjaan ya di Surabaya. Mungkin liburan nanti aku bakal ke Surabaya sih. Langsung ke sana. Iya, untuk kerjaan dulu sih. Kerjaan dulu ya. Kerjaan doang. Emang kerja apa Fauzan? Aku reporter untuk kampus. Keren dong. Ajak dong. Kan udah telat, udah tutup. Aku sih itu aja sih persiapan. Oke, lanjut Kak. Fani. Kalau dari aku sendiri, prepare-nya sih udah ngetek, udah pesen kosan di daerah Surabaya di dekat ITS juga. Dan untuk persiapan lainnya yang belum sih mentalnya aja sih, karena 18 tahun di bawah orang tua, di bawah naungan orang tua, di bawah pantauan tiba-tiba orang tua, sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba harus pindah kota dan menurutku cukup jauh juga dari rumah, jadi cukup
harus menantang. prepare mental lagi. Iya, Lumayan menantang. menantang sekali. Dan itu sih paling harus mulai bisa atur waktu. Karena kan nanti di sana pasti lebih banyak kegiatan. Dan kita juga sendirian gitu di sana kan, harus bisa manajemen diri juga sendiri. Oke, jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, bisa menambahkan sebentar lagi. Ya, sok. Sebenarnya sih untuk mental ya aku sudah lumayan disiapkan dulu pas kelas 8 SMP lebih tepatnya. Dulu pernah ada acara MQ alias Mahabbatul Quran. Itu programnya itu istilahnya itu beberapa orang dari sekolah tertentu ke semacam asrama gitu terpisah dari orang tua. Terus ya ngurus diri sendiri lah. Ya misalnya kayak mempersiapkan diri secara mental buat perkuliahan gitu lah, kata temanku yang dulu SMP temanku. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah ikut atau enggak? Enggak, aku Enggak sih. sih, kalau Acara serupa, pokoknya masih bingung nih kalau persiapan mental gimana. acara pernah ada yang ikut acara serupa? Mungkin Acara apa? acara serupa MQ tadi yang terpisah dari orang tua selama beberapa hari, sekian hari, di tempatnya 40 hari harusnya. Tapi karena komunikasi tertentu jadi cuma 30 hari. Nggak pernah. Pernah study tour, tapi yang jalan-jalan ke sekolah 7 hari doang tapi. Maksimal seminggu lah Iya, paling. masih seminggu paling. Oh, Aulia Faza itu gimana? Pernah nggak mungkin? Kalau aku sih emang SMA-nya di pondok ya, jadi kalau untuk acara pisah dari jauh dari orang tua tuh udah biasa lah. Oh, udah Wah, biasa. Ini mentalnya keren. ini udah biasa. Ya, sudah cukup itu aja. Kita bakal next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu langsung aja deh ke fokus jurusan nih. Kan kita udah di ITS dan kita juga bentar lagi mau penjurusan kan. Kalian mau ambil jurusan apa nih? Coba kita mulai dari Gali sama Faza. Boleh, mana aja terserah deh. Ayo Faza Ayo, dulu ayo, nggak apa-apa. Faza. Ya semangat banget nih. Iya. Udah mau. Mungkin kalau aku tuh emang suka fisika teori gitu ya. Paling kalau untuk di dalamnya Udah nih baru nemu nih. untuk kalau nggak fisika teori ya fisika kuantum gitu kan. Ya coba-coba aja. Ya Oh, urusan pusing mantar aja. Ngaco. Apa? cita-citanya mau jadi Ant-Man. Cita-citanya bikin mesin waktu. Bener gak sih? Benar. Oh, bener ya. Tentang dimensi kan. Iya. Nggak bisa aja. Oke. Tapi ntar lihat ke depannya gimana, kan bisa aja suatu berubah-ubah gitu kan. Iya sih, benar. Tapi kalau sekarang sih pengennya kayak gitu. Bener. Oh, sama sih. Aku juga kayak untuk pilihan for now gitu adanya. Oke, lanjut ke Galih. Kalau aku sih ya sukanya ya fisika teori gitulah. Wah, sama. Karena aku nih. emang suka fisika teori. Tapi ya kalau bisa ya mungkin cari matkul lain yang berhubungan dengan automasi atau komputerisasi gitu. Ya, keren. Oh, Maksudnya itulah ngoding. bukan untuk Kamu suka ngoding? bertahan gitu. Ngoding. Dulu aku pernah jadi semacam mod developer di sebuah game yang namanya Kerbal Space Program. Wah, ini Dulu aku pernah, namanya udah melampaui nih. soalnya aku juga dulu pernah punya kenalan beragam dari luar negeri, ya dari komunitas gamenya itulah di Discord namanya. Berarti demen. Ya minta pengalaman satu sama lain, minta gajian atau asing lagi. Minta itu pendapat dari mereka kira-kira hasilnya bagus atau jelek atau apa gitu. Jadi ya gitulah. Ya siap-siap menerima kritik kalau kayak gitu. Ya jelas. Tapi ya bisa dibilang penting itu. Bapakku juga mendukung lah kalau kayak gitu. Soalnya komputer tuh penting untuk masyarakat itu, penting untuk perusahaan itu. Jalaninnya aja. Paling penting di revolusi industri 4.0 yaitu tadi komputerisasi atau coding gitu. Ya itu aja. Oke. Apa aku ya mungkin ya. Boleh. Berhubung aku kayak suka sama yang berbau alam gitu ya. Kan aku suka
Aku kan suka naik gunung gitu ya. Mungkin aku Apa? lebih Bercanda. prefer ke geofisika gitu. Aku nggak tahu sih, nggak tahu lebih dalam tentang geofisika, cuman daripada yang lain aku lebih tertarik ke geofisika sih. Gitu aja. Wow, ada pecinta alam. Iya, cinta alam. Nggak cinta-cinta Bisa. amat. Diajak ke gunung bisa. Lanjut, Pan. Cuma cinta kepada Allah aja. Siap. Lanjut, Pan. Jelas lah itu. Insya Allah. Ke fisika instrumentasi sih. Instrumen. Aku malah kayak kurang. Instrumentasi itu yang Instrumen. teknik-teknik gitu ya, alat-alat gitu. Iya. bukan? Iya, alat-alat. Cuma kayak kalau aku sih, kalau aku kayak kurang suka itu sama instrumentasi karena nggak tahu kenapa nggak suka aja. Oke, udah. Emang Oke, kamu siapa lagi berikutnya? Oke, jadi kalau aku sendiri, aku pengen ke geofisika, tapi alasannya kamu bukan ngikutin aku? kan kamu ikut. Tapi kalau Gue naik gunung. enggak, kan tadi aku belum kelar. Jadi aku itu alasannya beda sama Ferry, bukan karena suka naik gunung, bukan karena suka jalan-jalan di bumi gitu. Jalan-jalan di bumi apa sih? Pokoknya bukan itulah alasannya. Kalau aku sendiri, aku itu Jalan-jalan keliling dunia gitu. aku tuh suka banget sama ilmu kebumian dan juga ilmu astronomi. Wow, astronomi. Aku juga suka astronomi sebenarnya. Cuma karena di fisika ini kayaknya agak susah kalau nyari ilmu astronomi ya, jadi mungkin aku bakal ke geofisika karena kebetulan aku juga suka sama fisika kebumian. Jadi kayak kita belajar tentang bumi tapi nerapin konsep fisika, menurut aku itu seru banget sih. Kalau itu alasan aku. Next. Mungkin kalau misalkan dari aku pribadi ya, aku hampir sama sih sama Fanny. Aku pengen masuk ke instrumentasi tapi lebih fokusnya ke akustik gitu. Kenapa? Lagi bikin video. Pengen instrumentasi akustik ini karena aku sendiri ini emang suka seni kan, terus juga pernah jadi pemain teater Wih, dan aktor nih. enggak. Mungkin dari situ aku jadi suka sih sama bentuk tata panggung, terus juga musik-musik itu juga aku suka sih, kayak dengerin lagu terus bikin lagu ya. Dari situ halah lagi jahat banget. mungkin dari situ aku langsung kepengen gimana apa ya, penerapan fisika di musik sama tata-tata akustik instrumentasi gitu. Oke, udah sih ini. Jadi itu pertanyaan akhir kita karena waktu sudah menunjukkan untuk asar Tapi juga. ini satu yang tadi kita kelupaan. Jadi kita ini udah di swab sebenarnya karena emang komplek ini tuh Nggak boleh gitu loh. protokol kesehatannya itu ketat. Hmm. Jadi setiap orang yang masuk itu agak tadi di swab Agak dulu ya. strict gitu deh pokoknya, tapi yaudah. Karena kan kita nggak pakai masker karena kita udah tadi. Iya, kita harus ngobrol biar lebih kedengeran aja. Mungkin kita buka masker tapi alhamdulillah kita udah di swab, jadi aman. Pokoknya kalian juga jaga kesehatan terus ya teman-teman Pokoknya sekalian. jaga Ya, juga, kita bentar lagi offline, jadi harus benar-benar jaga kesehatan, jaga mental juga nih, apalagi mau kaderisasi. Gak apa-apa. Kan udah bentar. Aku punya satu hal. proses. Ayo, kita lagi proses kaderisasi, pokoknya jaga kesehatan, jaga semuanya lah yang positif-positif supaya kita bisa ngelewatin kaderisasi ini dengan baik gitu ya, dengan lancar. Amin. Mungkin Satu hal. mengakhiri dari sesi bincang-bincang ini, mungkin ada satu kalimat pendek. Kedepannya kalian mau gimana, harapan kalian gimana di ITS ini? Mungkin dari Raffi. Siapa? Gali. Gali. Raffi. Untuk aku ya, semoga bisa dapat banyak teman gitu, semoga seru gitu di sana, Amin. seseru yang dibilang gitu. Dan satu kata terakhir, ogrok. Apa tuh ogrok-ogrok? Swab. Sakit nggak di swabnya? Oh, bisa digogrok-ogrok nih. Di ogrok. Bagaimana rasanya di swab? Cuma mau tanya Kalau secara Faza. pribadi, di swab tuh rasanya seperti apa? Oh, geli sakit. Hmm. Gatal.
Lainnya ada yang Belum pernah di swab. mau ngomong tentang seperti apa rasanya di swab gitu? Kurang kedengeran. Lainnya ada yang mau ngomong tentang rasanya di swab seperti apa? Oh. Kalau Audio dari aku sakit sih. Aku biasanya cuma gatel aja. Kayak, aduh apaan sih ini di hidung. kayak digigit semut terang-terang lah. Nggak sesakit itu. Nggak sesakit. Nggak sesakit itu. Ngomong lu lagi. Gimana kalau Aulia Faza mungkin Iya, sepatah mungkin dua hope, patah. harapannya gitu ke depannya gimana sih? Sepatah dua patah kata lah. Ya kalau dari aku sih semoga kita bisa mencapai tujuan gitu kan, kayak tadi ada yang mau ke geofisika, ada yang mau ke yang lain-lain. Semoga kita bisa gitu mencapai tujuan kita gitu dengan jalan kita masing-masing. Amin ya Allah. Oke, lanjut. Ya udah. Belum. Ya udah pokoknya yang terpenting ya yang pasti tujuan kita bersama, lulus cepat, IPK-nya tinggi dan langsung dapat pekerjaan yang profit. Bagus, mapan, dan sesuai keinginan, dan juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya gitu. Kawin. Nikah. Tiga. Hai Pak, Oke, mungkin kalau aku sendiri aku berharap sih kita semua nih satu angkatan kita kan masuk bareng-bareng walaupun beda sih kalau SNM, SBM, cuma kita ospek bareng-bareng semuanya apa bareng-bareng, dan aku harap banget kita juga lulusnya bareng-bareng gitu, lulusnya bareng-bareng di waktu yang Amin. terlalu lama dengan IPK yang bagus lah semuanya. Terus kita juga bisa nanti kedepannya bisa sukses dengan cara kita masing-masing. Ya pokoknya pokoknya terusin aja niat itikat baik kalian di jurusan fisika ini. Udah gitu aja sih menurut aku. Pani mungkin mau nambahin? Terus sama aja sih, cuman intinya semoga bisa sukses dan lancar kuliahnya, mulai dari di kelas atau di organisasi semoga bisa lancar, mulai dari oprek-opreknya atau sebagai seleksinya bisa sampai lolos dan bisa sukses pada akhirnya. Amin. Oke, gimana nih Kalau misalkan dari aku pribadi mungkin ya sama kayak yang lain, mungkin sukses di dunia dan akhirat. Benar gitu. banget, itu yang terpenting. Jangan lupa sholatnya, Tuh, ibadahnya. hai. Terus Bohong, dia. terus kita semua mencapai tujuan bersama, tujuan masing-masing juga. Mungkin nanti lulus dari ITS ini kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus juga Amin. mendapat pekerjaan yang sesuai sama minat dan bakat kita. Mungkin di ITS ini ya apa ya, kita aktif berorganisasi terus juga tetap kritis di dunia pendidikan. Jangan main ikut-ikutan aja, tetapi ya sebagai mahasiswa ITS ya kita harus tetap aktif gitu dan kritis. Mungkin dari aku sih itu. Oke, jadi udah selesai nih sesi Mungkin bisa bincang-bincang dicukupkan kita kali ya. ya. Karena udah masuk waktu asar juga, biar pada sholat kan tadi jangan lupa sholat ya Fer? Betul. Betul. Oke, jadi aku udahin aja sekarang ya. Terima kasih buat Terima kasih banget nih Faza, waktunya. Ya, Gali, dan teman-teman yang udah nyempetin hadir. Ya. Udah, Ya udah. lanjut. Apa? Udah, aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di Jaga kesehatan. Surabaya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam.